Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Pada video kali ini saudaraku, kita akan membahas siapakah Yesus yang sebenarnya menurut kitab Matius pasal 16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20 ya. Karena kisah pada Matius 16 ayat 13 sampai 20 ini sama dengan kisah yang terjadi pada saat ini, di mana banyak manusia memiliki beragam versi tentang siapakah Yesus. Ya, mari kita buka Matius 16 ayat 13 sampai 14 dulu. Dalam Matius 16 ayat 13, di sana Yesus berkata seperti ini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah, jelas sekali dalam kitab Matius 16 ayat 13 sampai 14 itu orang-orang banyak mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah nabi, Yesus itu hanyalah manusia seperti Yohanes Pembaptis ataupun Elia. Nah, sama dengan pengenalan manusia banyak pada zaman sekarang. Banyak orang yang memprotes bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Yesus itu hanyalah nabi, bahwa Yesus itu hanyalah utusan, bahwa Yesus itu hanyalah manusia biasa. Yesus itu bukan yang maha tinggi. Bukankah itu sama dengan kejadian pada zaman Yesus dulu? Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sejak Yesus Kristus ada di dunia ini 2000 tahun yang lalu sampai detik ini, orang-orang mengenal bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan Allah. Yesus itu hanyalah nabi. Yesus itu hanyalah manusia biasa. Jadi bukan hal yang mengherankan kalau zaman sekarang pun banyak orang yang tidak mempercayai keilahian Yesus. Banyak orang yang tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah yang sebenarnya. Kenapa? Ya, karena mereka tidak memiliki pengenalan akan Kristus. Ya, dalam Matius tadi jelas di sana dibagi dua kelompok. Yang pertama itu ayat 13 sampai 14. Yesus bertanya kepada murid-murid, siapakah dia menurut orang banyak? Ya, orang banyak di sini adalah orang-orang yang hanya tahu Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus secara pribadi. Mereka tidak memiliki hubungan secara pribadi kepada Yesus. Sehingga mereka hanya tahu Yesus itu hanyalah seorang nabi, hanyalah seorang utusan, hanyalah seorang manusia. Bahkan dia reinkarnasi daripada Yohanes Pembaptis atau Elia. Jadi manusia yang tidak memiliki hubungan yang erat dengan Kristus, yang tidak punya hubungan emosional, yang punya hubungan pribadi, hubungan intim dengan Kristus, dia tidak akan mengenal siapa Yesus Kristus yang sebenarnya. Itu jelas. Jadi kalau zaman sekarang banyak orang yang mengatakan Yesus Kristus bukan Allah, Yesus Kristus bukan Tuhan, itu tidak usah kita hakimi, ya, karena sampai situlah pengenalannya. Sampai di sanalah dia mengenal Yesus. Dia hanya tahu Yesus melalui cerita-cerita agama, melalui cerita-cerita pemuka agamanya, melalui kitab-kitabnya. Dia hanya tahu. Dia tidak punya hubungan pribadi kepada Yesus Kristus. Ya, sama seperti pada ayat 13 dan 14 tadi, kenapa orang-orang banyak berkata Yesus itu hanyalah salah seorang nabi, hanya utusan, hanya manusia? Ya, karena mereka hanya tahu Yesus. Mereka tidak punya hubungan yang karib, hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Kristus. Sehingga mereka tidak mengetahui, mengenal siapa Kristus itu yang sebenarnya. Itu dia jawabannya. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat 15. Ini adalah kelompok orang-orang yang punya hubungan dengan Kristus. Matius 16 ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Nah, ini jelas Tuhan Yesus Kristus berkata kepada murid-muridnya. Lalu kita baca ayat 16.
Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Nah, saudaraku, golongan kedua tadi adalah golongan murid-murid Kristus, atau orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Kristus. Kenapa? Karena 12 murid Yesus itu, kemana Yesus berada, di situ mereka ada. Artinya 24 jam murid-murid Kristus itu selalu bersama Kristus. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kata murid-murid? Yaitu pada perkataan Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang tinggi." Artinya engkaulah Allah itu, katanya. Jadi kalau kita tarik ke zaman sekarang, jadi orang-orang yang mau mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah, Yesus Kristus adalah Tuhan, itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Kristus, hubungan yang erat dengan Kristus, ya, hubungan yang intim. Dia selalu memiliki hati, memiliki pikiran hanya kepada Kristus. Sehingga dia bisa beriman, dia bisa meyakini bahwa Kristus, Yesus adalah Allah. Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi jelas, kalau saudara tidak mempunyai hubungan pribadi, hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Yesus Kristus, saudara pasti tidak akan bisa mengakui bahwa Dia adalah Allah. Dan pada ayat selanjutnya tadi dikatakan, "Berbahagialah engkau Simon, karena bukan manusia yang menyatakan kepadamu bahwa aku adalah Allah, tapi Bapa-Ku yang di sorga." Jadi orang-orang yang mengimani Yesus Kristus dan mengaku dengan mulutnya serta percaya dalam hatinya bahwa Yesus Kristus adalah Allah, adalah orang-orang yang sudah mendengar perkataan dari Allah itu sendiri. Ya, Yesus Kristus bilang tadi, Bapa-Ku lah yang menyatakan. Berarti Allah Bapa itulah yang mengatakan kepada orang-orang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Ya. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi pertanyaannya, jadi bagaimana mereka-mereka yang mengaku dulunya Kristen tetapi sudah meninggalkan iman kekristenannya? Bahkan ada mantan pastor, dulu katanya dia pastor, pendeta katanya dulu dia, atau orang-orang yang belajar Alkitab dulunya. Bahkan katanya karena mereka belajar Alkitab, mereka mengenal bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan. Jadi melalui ayat ini, melalui firman Tuhan ini dalam Matius 16 ayat 13 ini sampai 20, kita bisa mengetahui bahwa mereka itu adalah murid-murid palsu. Mereka itu bukanlah Kristen sejati. Mereka bukanlah Kristen yang benar-benar punya hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Kalau mereka punya hubungan yang intim, punya hubungan yang dekat dengan Kristus Yesus, hatinya, pikirannya, jiwanya terpaut terus dengan Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak akan pernah meninggalkan imannya. Ya, kita bisa lihat banyak mereka yang buat gaduh di negara ini, yang berkata bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan. Aku dulu pastor, aku dulu pendeta, aku dulu sempat belajar Alkitab, aku dulu pernah sekolah teologi, bahkan sampai katanya mendapat S3 dari Vatikan. Itu adalah sebuah kebohongan, ya, karena di Vatikan tidak ada S3. Itu semua kepalsuan, ya. Kita bisa selidiki jejak rekam mereka. Mereka semua adalah murid-murid palsu. Mereka hanyalah Kristen KTP dulunya. Mereka tidak punya hubungan erat dengan Kristus. Mereka tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. Ya, agama mereka dulu memang Kristen. Mungkin mereka dulu memang pernah pendeta. Mungkin dulu mereka pernah menjadi seorang pastor atau seorang tokoh agama Kristen. Tapi bisa dipastikan hidup mereka selalu jauh dari Tuhan. Bisa dipastikan mereka tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga mereka tidak mengenal siapa Kristus yang sebenarnya. Ya, sama seperti Matius 16 ayat 13 sampai 20 tadi. Di sana kalau kita baca dengan teliti, ada dua golongan orang yang menyatakan versinya kepada Kristus. Ya, golongan pertama adalah orang-orang yang
menyatakan bahwa Yesus Kristus itu hanyalah nabi, Yesus Kristus itu hanyalah manusia biasa, itu adalah golongan orang-orang yang tidak punya hubungan, yang tidak punya keintiman, yang tidak punya relasi yang dekat dengan Kristus. Ya, mereka hanya tahu Yesus itu anak Maria, Yesus itu anak seorang tukang kayu. Mereka hanya tahu Yesus itu hanyalah manusia biasa. Tetapi golongan yang kedua adalah golongan murid-murid yang hidupnya 24 jam bersama Yesus Kristus, yang hidupnya selalu bersama Yesus Kristus. Kemana Yesus Kristus ada, di situ mereka ada. Apa yang yang Tuhan Yesus Kristus kerjakan, mereka juga ada di sana, dan mereka selalu dekat dengan Yesus Kristus. Maka mereka mampu mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu heran kalau zaman sekarang banyak orang hanya mengakui Yesus Kristus sebagai nabi. Banyak orang mengakui Yesus Kristus hanya manusia. Mereka tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita tidak perlu heran, kita tidak perlu menghakimi mereka, karena hanya itulah pengenalan mereka. Mereka hanya tahu Yesus dari buku agama, dari cerita-cerita pemuka agamanya, ya, dari kitab-kitab mereka. Mereka hanya tahu Yesus. Bahkan yang dulu katanya orang Kristen sendiri pun, yang akhirnya meninggalkan imannya, mereka juga hanya tahu Yesus, tetapi mereka tidak hidup bersama Yesus. Mereka tidak punya hubungan, relasi yang dekat dengan Yesus. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang hanya meyakini Yesus Kristus sebagai nabi. Yesus Kristus hanyalah manusia. Tetapi kalau mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Kristus, hidupnya penuh dengan keyakinan kepada Kristus, hari-harinya, waktu-waktunya itu dilekatkan, didekatkan, diintimkan dengan Kristus, mereka pasti akan dengan teguh, dengan yakin mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, Sang Juru Selamat yang menyelamatkan dunia daripada perbudakan dosa. Itu jelas, saudaraku. Jadi demikian video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.